Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Oke, ketemu lagi di Podcast Literasi Digital bersama saya Pradipta Nugrahanto. Di Podcast Literasi Digital kita akan membahas berbagai hal seputaran literasi digital bersama para pakar di bidangnya. Nah, bersama saya sekarang sudah ada Mbak Indi Ramadona. Ramadona ya? Iya, Ramadona. Kenapa ketika ada Ramadona saya selalu bilang Ramadona? Aku kayak maafkan ya, salah sebutannya. Gak masalah. Dan juga Mas Dimas Aditya Nugraha. Saya Dimas. Mas Dimas ya? Ada panjangannya. Apa tuh? Dimas Aditya Nugraha Pangkasepna Sadunia. Kang Dimas berarti di Sunda Kang? Oh, biasa Biasa ya, mohon mangga. Nanti harus ada subtitle kalau kita bikin gitu ya. Jadi Mbak Indi ini dari BSSN dan Mas Dimas ini Kang Dimas ya? Iya. Kanjeng Dimas? Iya. Kang Dimas dari IKP. Nah, oke. Nah, mungkin boleh ceritakan nih ke teman-teman ketika dengar BSSN dan IKP, mungkin ini ya. Ini apa sih BSSN, apa sih IKP gitu. Mungkin dari Mbak Indi dulu. BSSN itu apa sebenarnya, Mbak? BSSN itu kan singkatannya dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Badan Cyber dan Sandi Negara. Kalau dulu namanya itu Lembaga Sandi Negara. Karena ada Kepres yang baru ya. Perpres yang baru jadi berubah menjadi Badan Cyber dan Sandi Negara. Oke. Sebenarnya kalau dulu kan Lembaga Sandi Negara ya. Iya. Apa nih elemen apa yang ditambahkan dari lembaga jadi badan terus sekarang ada cybernya. Kalau dulu kan berarti Sandi Negara. Apakah cyber ini memang berurusan sama dunia digital atau gimana, Mbak? Oh iya. Dulu kan Sandi itu kita fokusnya ke Sandinya kan. Misalnya dulu gimana? Dulu ya kita memberikan. Sorry Mbak, kayaknya dipepetin lagi. Oh iya. biar lebih oke gitu. Nanti kedengaran teman-teman yang nyimak di Spotify Berkreasi. Seperti memberikan seperti asistensi, terus rekomendasi ke kementerian. Dulu kita kerjasamanya sama di bawah. Jadi Sandi itu dulu di bawah Pemda, tapi sekarang sudah masuk ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Itu Sandi masuknya di situ nempelnya gitu. Ya kalau dulu ya kita menyediakan semacam alat gitu untuk komunikasi antar VIP gitu kan. Yang istilahnya yang tidak bisa disadap tapi tidak terbaca gitu. Kalau sekarang lebih meluas lagi, jadi ditambahin cyber gitu. Jadi ya tentunya tugas dan fungsinya juga bertambah dari mendeteksi, terus sampai monitoring dan pemantauannya gitu. Iya berat. Monitoring, pemantauan, apa yang kita lakukan? Iya. Negara lakukan ya? Iya. Masyarakatnya berarti masuk dalam bagian itu juga ya? Masyarakat dalam pantauannya berarti? Kalau layanan kita ke masyarakat umum, sebenarnya kita menerima aduan gitu, aduan seperti ada ancaman kejahatan cyber gitu. Bisa masuk ke bantuan70@bssn.go.id. Nanti ada tim kami juga di situ. Nanti ini masuknya kemana gitu kan? Nanti ada tim yang nia lagi gitu. Oke, wah menarik banget nih. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seputar sinergi manusia dan teknologi bersama Mbak Indi. Tapi geser dulu ke Kang Dimas nih. IKP gitu ya. IKP. Kenapa kalau disingkat kayak ini ya, Ikatan Penerbit yang bukan itu IKP ya. Iya betul. IKP sebenarnya apa Kang? Jadi IKP itu salah satu direktorat jenderal namanya Informasi dan Komunikasi Publik. Jadi di Kominfo itu di Kementerian Komunikasi dan Informatika, core bisnisnya itu 3 Mas. Yang pertama tentang ngurusin infrastruktur telekomunikasi, ngomongin tower, ngomongin infrastruktur kabel pita palaparing, broadband, infrastruktur. Kemudian yang kedua core bisnisnya internet. Informatika tadi. Kita ngomongin literasi digital, e-government, e-commerce, itu ranahnya Kominfo. Yang ketiga komunikasi. Jadi kalau zaman dulu Departemen Penerangan lah, kan kira-kira gitu ya. Udah paham, kalau paham usia sama nih, ya kan? Kalau paham tahu nyambung ya beda tipis kita. Nah, jadi yang ngurusin itu legend ya departemen itu ya. Itu ya. Apinan tak kunjung padam. Jadi itu yang ngurusin komunikasinya pemerintah. Jadi menyampaikan program dan kebijakan pemerintah.
Nah karena mungkin tantangannya beda ya sama dulu di Partai Penerangan, ibaratnya dulu kan mungkin sistem politiknya. Jadi saat hari ini ngomong harga cabai di Jakarta, besok udah nyampe tuh ke Merauke, ke daerah-daerah, karena mungkin sistem politiknya dan tantangannya beda. Betul. Nah sekarang tantangannya kan teknologi, informasi tuh banyak banget di internet, mau informasi yang benar, yang positif, negatif, sampai yang fake news, hoax gitu kan. Nah sekarang gimana nih pemerintah ngasih informasinya, sementara program dan kebijakan kan harus sampai ke masyarakat. Kenapa? Supaya masyarakat mendapatkan manfaat dari program tersebut. Misalnya ada Kartu Indonesia Sehat, ada programnya, tapi orang nggak tahu. Jadi gimana mau cara makainya programnya kan? Betul. Sayang gitu. Sayang banget. Nah jadi bisa jadi kalau misalnya program nggak berhasil bukan karena program yang jelek, tapi bisa jadi aspek komunikasinya. Kita kurang bisa bersaing dengan informasi yang banyak tadi. Betul. Kurang bisa pakai kanal-kanal yang dipakai orang. Sekarang pada pakai medsos lah, TikTok dan sebagainya. Itu bisa jadi salah satu caranya. Yang penting informasinya nyampe. Nah tugas kami adalah informasi dan komunikasi publik, menyampaikan informasi dan informasi program kebijakan pemerintah ke masyarakat. Gimana pun caranya, kan kira-kira gitu. Tapi menarik nih kalau nomor satunya pilarnya adalah infrastruktur. Gitu ya. Soalnya tiap kali ada diskusi seputaran industri digital, pasti ada, ketika ditanya problem gitu ya, mesti selalu disebutin soal infrastruktur gitu. Betul. Nah, dari Kang Dimas sendiri melihatnya gimana sih perkara infrastruktur ini emang harus bersabar aja atau kita pelan-pelan udah mulai kelarin sih. Cuman memang belum sampai titik yang dimau aja gitu. Nah, kalau infrastruktur kan jelas ya, maksudnya alat ukurnya Mas ya. Kayak ngebangun barang, berapa jumlahnya, duitnya yang dibutuhkan berapa, siapa yang ngebangun itu kelihatan. Karena namanya pembangunan fisik tadi. Nah, Indonesia ini kan ada presidennya udah jelas nih, kita mau transformasi digital karena kondisi dunia dan juga Indonesia memang kayak begini. Kita semua belanja, terus kemudian pesen makanan dan sebagainya pakai alat digital tadi. Nah, untuk pembangunannya betul. Jadi memang saat ini setidaknya kita itu sudah ngebangun infrastruktur utamanya. Contoh, pertama ada palaparing. Pernah dengar mungkin ya? Palaparing itu kabar serat optik ya, broadband ya. Betul. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote. Ibarat pohon, dia itu batangnya. Batang besarnya. Batang besarnya sudah dibangun gitu ya. Nah, tapi apakah kok masih ada yang 3G, 2G, bahkan blind spot? Ada. Masih ada beberapa titik. Kenapa? Memang batangnya yang sudah dibangun, yang belum cabang sama ranting. Masih ada yang dikit-dikit. Tadi kalau misalnya sampai provinsi sudah, tapi ke kabupaten kota, ke desa-desa dan sebagainya itu masih PR. Siapa yang ngebangun? Kan kalau misalnya ngebangun harusnya udah jelas nih. Apakah itu tugas provider, operator maksudnya ya. Terus kemudian yang kedua, apakah dari dana, terus kalau misalnya operator kan pasti mikirnya, kalau gua nggak untung, ngapain gua bangun di situ? Kayak gitu. Kalau misalnya logikanya bisnis seperti itu, tentu saja saudara-saudara kita yang di perbatasan udah lebih bagus ya. Daerah-daerah tertinggal lah, yang tidak menarik secara ekonomi, terus siapa yang membangun? Makanya ada dana namanya USO. Universal Service Obligation. Itu sebenarnya dana yang dikutip dari operator untuk dikelola sama pemerintah untuk membangun daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomi. Nah, jadi sebenarnya duitnya udah jelas siapa yang mau dipakai, titik-titiknya sudah ada. Itu tadi tinggal menunggu waktu. Tapi secara umum kita udah tracknya udah benar. Apalagi yang baru nih namanya ASO, Analog Switch Off. Jadi per tanggal 2 November 2022 itu kanal-kanal yang frekuensi analog tadi akan ditutup, pindah ke digital. Kenapa? Tujuannya efisiensi frekuensi gitu ya. Frekuensi itu kan sumber daya yang terbatas. Cuma segitu aja. Jadi ketika kalau misalnya TV nih, satu slot kalau ada analog cuma bisa muat satu. Dengan digital, satu slot bisa muat 6, 7, 8. Artinya ada efisiensi. Jadi frekuensi tadi dilarikan untuk frekuensi internet. Jadi supaya transformasi digitalnya jalan. Nah, kepanjangan saya ngomongnya ya. Nanti justru nanti kan kita bahas lebih lanjut ya. Bagaimana apakah yang tadi 2G akankah berbalik jadi 5G gitu ya? Tetap di interaksi manusia dan teknologi, apakah bisa bersinergi atau itu akan berjalan sendiri-sendiri? Tetap di podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Masih di podcast Literasi Digital bersama saya Dipta, dan di kiri dan kanan saya sudah ada Mbak Indi Ramadona dan Mas
Lagi-lagi Mas lagi Kang Dimas padahal tadi teh. Dari Sunda mana Kang? Dari Bandung. Di Bandung sami atuh Kang. Oke, tapi kita ngobrolnya kurang asik ya, tengenaheun nu cek bahasa Sunda teh Kang. Jadi mari kita buka masker ya. Tadi kita sudah sama-sama swab antigen. Sudah. Hidungnya udah sering dicolok-colok. Dan untuk kebutuhan audio kita buka masker aja gitu ya. Ya. Kita masih ngomongin soal sinergi antara manusia dan teknologi gitu ya. Ini kan kalau ngomongin ini gitu ya, nggak tahu rasanya Mbak Indi juga mengikuti ini gitu ya. Bagaimana katanya nanti teknologi ini akan menggantikan manusia gitu. Ya sampai ada lah ya, ada banyak media-media yaitu film atau video games itu yang menggambarkan kondisi di masa depan, dan juga banyak riset-riset yang katanya memprediksi bahwa nanti suatu saat teknologi bakal menggantikan peran manusia gitu. Nah kalau menurut Mbak Indi gimana nih? Menurut saya ya kalau misalnya kita memang nggak akan pernah bisa mengungguli teknologi karena teknologi itu akan terus berkembang. Oke. Jadi ini manusia, ini teknologi. Iya betul. Okay. Tapi justru dengan terus berkembangnya teknologi itu kita yang sebagai pencipta teknologi jangan mau kalah gitu dengan teknologi itu gitu kan. Justru dengan teknologi itu bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita gitu kan. Ya entah itu tadi pekerjaan kita atau misalnya berbagai macam ya artificial intelligence macam itu gitu kan. Nah, ada satu komponen yang memang tidak bisa digantikan oleh teknologi, yaitu kita harus memiliki soft skill. Oke. Soft skill itulah yang tidak bisa digantikan teknologi. Beberapa di antaranya seperti apa menurut Mbak Indi? Kemampuan kita untuk bekerja sama dengan orang lain, terus sikap empati gitu kan, terus lebih terbuka ya. Ya semacam itu. Oh jadi tetap ada beberapa mungkin yang lebih melibatkan emosi dan rasa ya? Iya. Oke. Karena teknologi tidak bisa menggantikan bagian itu. Oke. Nah saya mau ke Kang Dimas nih ngomongin soal itu nih. Kalau ngomongin soal emosi dan rasa ini ya Kang Dimas. Juga agak susah. Pengen nanyanya adalah seputaran ini nih kan. Katanya ya, nggak mungkin lah kalau yang ada sense-nya gitu, nggak mungkin lah teknologi nggak mungkin bisa menggeser itu gitu ya. Cuman ternyata nih di beberapa atau malah banyak perencanaan gitu ya, malah udah ada misalnya nih ya, nanti siapa yang bakal mengobati kalau sakit gitu misalnya. Nah tapi di sisi lain justru malah akurasinya kan lebih tinggi karena dia tidak mungkin melakukan kesalahan. Nah, ngelihat itu gimana menurut Kang Dimas? Kalau saya ngelihat teknologi itu sebagai bahasanya kerennya enabler ya. Ya. Mewujudkan sesuatu dari mungkin menjadi tidak mungkin, alat bantu lah tools. Kalau akan menyontohkan di dunia kesehatan, kalau saya mungkin di dunia komunikasi kali ya, kan di bidang saya tadi. Sama aja berarti kan di komunikasi nggak mungkin ada salah ngomong, dipelintir omongan gitu kan nggak mungkin. Berarti. Memang kalau soal substansi atau ide dan sebagainya orang yang meng-create tadi. Betul. Karena mesin kan dia punya skema lah ya, 1-1-1 misalnya kayak gitu, 1-0-1-0 kan kira-kira. Nah tapi dia bisa itu tadi dengan kekuatan tadi, apalagi sekarang ada internet, dia bisa dia punya kekuatan untuk merangkul lebih banyak gitu kan, dari secara kuantitasnya, sebarannya, jangkauan dan lain sebagainya. Nah itulah yang posisinya sebagai enabler tadi. Tetap isinya adalah orang, ibaratnya substansinya, bagaimana mengemas pesannya, terus kemudian kata-kata apa yang disusun dan lain sebagainya itu orang. Karena memang walaupun mesin juga ada machine learning ya, dia bisa ada machine learning tuh. Mesin yang bisa bikin berita gitu. Ada sebuah media itu dengan intervensi teknologi dia bisa menyingkirkan jurnalis-jurnalisnya. Tapi kan ada satu hal yang misalnya verifikasi. Ya, tapi kan dia ibaratnya dia mengumpulkan, mengagregasi, terus kemudian crawling, terus kemudian menyusun berdasarkan kuantitas terbanyak. Apakah kemudian dia jadi judulnya kah, paragraf 1, 2, 3 dan sebagainya. Dia bisa hitung-hitungannya tuh teknis matematikal lah gitu kan. Nah, kalau sebenarnya untuk rasa tadi, apakah itu verifikasi benar nggak nih kan? Karena kita kalau lihat kalau sekarang internet itu kan informasinya apa saja ada, dan kita
benar apa tidak, apakah berdasar kuantitas? Karena yang banyak belum tentu benar. Bahasa siapa itu kayak bahasa itu. Yang banyak belum tentu benar. Nah, kita kan ya orang itu adalah memverifikasi. Makanya ada jurnalistik disiplin verifikasi. Ketika sudah beritanya dibuatin mesin tadi, benar nggak nih? Jangan-jangan itu tadi banyak bukan berarti benar. Jurnalisnya memverifikasi. Benar nggak kejadiannya? Narasumbernya benar gitu nggak dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oh, oke. Kembali lagi ke Mbak Indi nih. Ketika tadi Kang Dimas ngomongin soal banyak belum tentu benar gitu ya. Gimana sih soal sekarang kan banyak orang masih mengabaikan kalau tadi Mbak Indi sempat bilang sandi dan cyber yang digeluti bidangnya ya sama Mbak Indi. Nah, apakah orang-orang di era sekarang sudah mulai makin peduli dengan itu nggak sih? Peduli maksudnya apakah mereka level kepeduliannya dengan itu, apakah sudah di titik yang oh ya ini emang sudah jadi perhatian kita atau belum gitu? Bingung Mbak Indi. Oke, mungkin lebih gini kali ya. Kalau ngomongin soal sinergi antara teknologi dan manusia gitu ya, apakah kan banyak nih ya, sekarang aktivitas kita digital semua gitu kan, dan bisa dibilang ya apa yang kita masukin adalah apa yang akan nanti teknologi itu keluarkan gitu kan. Nah, kalau menurut Mbak Indi, apakah sekarang kita sudah memberikan yang baik-baik atau yang memang dibutuhkan nanti ke depannya gitu. Baik dan buruk kan relatif ya mungkin ya. Gitu. Gimana? Kayaknya bingung gitu. Kang Dimas mungkin? Diulangin lagi. Tadi Kang Dimas sempat ngebahas soal tadi algoritma dan berbagai hal di dalamnya gitu kan. Nah itu kan sebenarnya yang masukin teknologinya seperti dibilang Mbak Indi tadi ya manusianya kan. Manusianya. Nah nanti yang outputnya dari teknologi itu kan apa yang kita kasih makan si teknologi itu. Saya punya ada contoh nih Mas. Dulu pernah 10 tahun lalu lah katakanlah. Kita pernah bikin survei kecil-kecilan. Jadi orang Indonesia itu kan melakukan pencarian itu kan melalui search engine ya, mesin pencari. Terus kemudian kita mencoba iseng gitu kan ya, nyari menggunakan kata siswi SMP. Dulu siswi SMP nih. SMP itu kan masih kecil lah ya. Siswi SMP. Ternyata kami menemukan 6 dari 10 kata kunci yang sering muncul di mesin pencari tadi, word, kata maupun gambar, adalah yang berkonotasi negatif. Nggak cuma negatif, jorok aja. Saya mau nyebut aja nggak enak. Itu 10 tahun yang lalu. Nah ini artinya apa? Jadi kan artinya apa? Bisa jadi dua hal. Karena orang Indonesia mencarinya konten seperti itu, atau ada informasi yang ada di internet adanya yang seperti itu. Nah, jadi dua hal tadi yang tadi Mas tanya kan, isinya apa gitu. Nah, bisa aja dua hal tadi kan. Nah, artinya apa? Karena ibaratnya kita juga kok orang Indonesia suka begini, ini ibaratnya ada demand, ada supply gitu. Orang Indonesia nyari, ini 10 tahun yang lalu ya, ada yang nyari, tentu saja ada yang bikin karena mungkin ada traffic, ada duit. Kalau sekarang ada bisnis hoax ya, pernah dengar kayak kemarin. Karena ada duitnya, ada traffic, dibikinlah bisnis hoax tadi, fake news karena ada duitnya, traffic tadi. Nah itu kan bisa jadi, ini internet kalau dipenuhin hal-hal seperti itu tadi, ya seperti itu ya. Karena dia kan mesin mencarinya yang paling banyak diakses, yang paling banyak diklik dan lain sebagainya. Nah karena itulah pentingnya tadi konten-konten positif gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita cari menuliskan kata yang sama, siswi SMP tadi ya, siswi SMP, mungkin sudah berubah tuh peta per SMP-an tadi gitu kan. Nggak cuma dari gambar-gambar yang nonoh tadi, tapi juga sudah mulai ada gambar yang relevan lah, positif, misalnya anak sekolah beneran, terus pembelajaran sekarang ada materi-materi pendidikan yang di online kan, sudah mulai ada materi-materi tadi. Jadi karena memang ruang tersebut ya kita harus semuanya kan informasi ada, mau hitam, mau putih, negatif, positif, fake news juga bahkan ada. Dan fake news itu bukan sedikit Mas. Datanya Kominfo kemarin situsnya 800.000 situs fake news yang isinya fake news kan itu kan banyak. Artinya sudah ada demand-nya gitu ya. Demand-nya ada seperti itu. Nah, karena juga kita sebagai misalnya konten-konten kreator ya juga bikin itu tadi bermanfaat. Apalagi sekarang nih di mana kita
kerjanya semua via online, ya kan ya via online. Kalau sekarang, kalau dulu itu ya, dulu kita nggak ngerti gimana caranya nyimpen file di cloud gitu kan ya. Kalau sekarang mau nggak mau, dulu file itu cuma ada di laptop kita atau di flash disk siapa gitu. Yes. Kalau sekarang karena orangnya tidak bisa berdekatan gitu, berinteraksi secara langsung, kan harus belajar tentang gimana cara nyimpen file di cloud. Terus kemudian harus bisa membagi datanya, sharing, kolaborasi dan lain sebagainya. Jadi itu tadi dari mulai satu informasi yang ada di sana. Kita harus bisa memilah dan memilih, kan nggak cuma memilah dan memilih. Ini oke lah katakan kita tahu benar atau salah gitu. Tapi harus juga kita harus kontribusi juga isinya supaya yang bermanfaat. Karena memang balik lagi ke orang. Tapi kalau misalnya mau milih yang mana? Nah sekarang sudah ada kebutuhan nih. Misalnya saya kerja. Dulu mungkin yang dipakai yang paling sering cuma Word doang gitu ya. Buat ngetik gitu, atau buat email dan sebagainya. Sekarang mau nggak mau harus untuk manajemen proyek aja sudah berbasis online aplikasi. Terus bisa sharing dan lain sebagainya. Terus kemudian ngirim file. Jadi banyak sesuatu yang saya nggak tahu, kemudian akhirnya saya belajar mencari tahu. Kang, tapi disimpan dulu aja biar teman-teman juga tahu gitu ya, tentang bagaimana sinergi antara manusia dan teknologi. Tenang Mbak Indi, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gali di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Masih di podcast Literasi Digital bersama Kang Dimas dan Mbak Indi, di mana kita akan membahas sinergi manusia dan teknologi. Sesi kedua tadi segmen kedua tadi seru banget ya, di mana kita jadi tahu nih bahwa apa yang tadi kita empanin ke mesin gitu ya, ternyata bisa berubah seiring berjalannya waktu gitu kan. Nah, tapi ada pertanyaan yang tadi sedikit mengganjal Mbak Indi. Kalau menurut prediksi Mbak Indi gitu ya, akankah nantinya gitu manusia dan teknologi ini, kalau tadi kan Mbak Indi bilang selalu manusia akan selalu ada di belakang teknologi ya, gitu. Nanti mereka ini apakah mungkin gitu suatu saat yang satu dan lain itu saling menyerang gitu? Soalnya banyak ya, kayak misalnya di film, di video game, atau banyak juga prediksi-prediksi yang mengatakan wah nanti suatu saat akan ada peperangan antara mesin dan manusia gitu. Itu menurut Mbak ini gimana? Sebenarnya teknologi itu kan ini ya terus maju gitu kan. Mungkin lebih dekat aja ke mic-nya. Jadi lebih maju. Kalau perang antara manusia dengan teknologi. Sebenarnya lebih karena misalnya gini loh Mas, kita kalau di bidang saya sendiri kita baru mau mempelajari satu teknologi, sudah ada muncul teknologi yang lain, atau itu selalu beriringan dengan ancaman cyber ya tentunya. Jadi baru kita mau menyelesaikan kejahatan cyber yang satu, misalnya dari investigasi atau forensiknya gitu kan, nanti akan muncul lagi para siapa namanya itu kayak hacker ya. Sudah menemukan lagi celah keamanan yang baru lagi gitu. Jadi memang lebih ke situ sih. Kalau sampai perang, saya nggak punya ini juga ya. Maksudnya mungkin itu terlalu jauh juga kali ya. Iya, terlalu jauh. Tapi mungkin bisa aja sih. Mungkin aja terjadi ya. Mungkin aja terjadi. Nah, sesuai yang dikatakan Kang Dimas tadi gitu kan. Kalau misalnya diisikan dengan hal yang buruk-buruk, bisa jadi teknologi itu yang menyerang kita sendiri. Gitu Nah, Kang Dimas nih kan, kondisi sekarang nih ya, kondisi di 1 tahun terakhir membuat orang terdorong untuk mau tidak mau memakai teknologi gitu ya. Nah itu gimana nih dari apa yang dilakukan Kang Dimas sekarang gitu ya bersama IKP, apakah ada kendala-kendala dengan misalnya melonjaknya penggunaan, paling berdasar kan tadinya mungkin yang penggunaannya mungkin katakanlah di angka 50 gitu ya, mungkin sekarang di 200 gitu ya. Atau ada masalah-masalah yang lebih krusial daripada jumlah pengguna layanan digital sendiri?
Ya pasti. Kalau misalnya untuk pengguna sekarang kan mau tidak mau, dulu kita bilang tidak mungkin. Kayak misalnya ASN gitu ya, pemerintahan gitu. Oh nggak mungkin lah kerja online dan sebagainya. Ya kan kayaknya itu bang. Tapi kalau sekarang kan dipaksa, semua dipaksa. Mau nggak mau ya harus begini gitu kan. Nah memang kalau permasalahan tuh kebanyakan masalahnya sih masalah pribadi ya. Maksudnya contohnya gini, kayak misalnya dulu kita ketika kondisi normal kan pagi-pagi bangun, sudah siap untuk berangkat, kondisinya mau kerja gitu kan. Kalau sekarang kan tinggal manajemen waktu kita nih. Manajemen waktu kita dulu meeting offline, kan karena offline dia mungkin hadir di satu tempat gitu kan. Kalau yang berikutnya adalah kalau online tuh bisa beberapa kali mungkin meeting sambil 3 gitu kan ya. Tinggal manajemen waktu. Mau nggak kita nih memposisikan diri sebagai untuk bekerja lah, untuk belajar dan sebagainya. Kita yang harus nyesuaiin diri gitu kan. Nah terus kemudian yang banyak yang hal-hal yang harus kita pelajarin sendiri, self learning gitu ya. Karena kalau misalnya semua orang kan menghadapi masalah yang sama tuh, kayak misalnya ya kalau nggak bisa ya dia harus nyari, harus belajar. Kan kalau nanya, kalau dulu mungkin ada yang ngajarin tutorial gini. Pasti kalau sekarang, Mas gimana sih cara ngedit film gitu? Dia nggak mungkin ngajarin, paling kirim link YouTube gitu kan, nonton deh tuh gitu. Akhirnya kita pertama udah sebuah kebutuhan. Kalau pengen mencoba untuk beradaptasi dengan keadaan sekarang, mau nggak mau kita akan nyari informasinya, belajar sendiri. Terus kemudian kuat nggak kita nih belajar sendiri, memilih konten atau informasi atau apa manfaat yang kita mau dapat seperti apa. Aplikasinya dulu mah kita cuma pakai itu tadi kita nih. Terus sekarang macam-macam, udah bisa aplikasi A, B. Oh ternyata ada loh hal-hal baru. Ternyata ini bisa buat begini ya. Oh ternyata di platform ini bisa demikian. Akhirnya lebih banyak tahu dan lebih waktunya tuh mengeksplor hal-hal yang positif. Tujuan jelas, bekerja atau belajar. Kalau enggak kan kita mungkin nggak bisa melanjutkan pendidikan atau nggak bisa dapat uang, penghasilan dan sebagainya. Jadi harus ada dipaksa ya mau nggak mau, ada new normal tadi kan, harus begini kan kira-kira. Nah tapi jadi menarik nih, ini pertanyaan untuk Mbak Indi dan Kang Dimas ya, menutup sesi ketiga kali ini. Kalau tadi ya Kang Dimas sempat bilang bahwa akhirnya dengan percepatan teknologi karena keadaan gitu ya, akhirnya kita dipaksa belajar secara mandiri dan akhirnya interaksi juga berubah gitu ya. Dan karena ini temanya sinergi antara teknologi dan manusia gitu, akankah model-model sekarang gitu yang dimana kita apa-apa otomasi gitu ya, atau semua bisa dilakukan sendiri dibantu oleh sistem gitu. Nah nantinya gimana tuh kalau ke depan, apakah nanti interaksi antar manusia juga ya udahlah lama-lama mah kita akan selalu berdampingan malahan. Kalau tadi kan akankah mungkin terjadi perang, kalau berdampingan mungkin apa tidak gitu sekarang? Berdampingan antara manusia dan teknologi. Jadi mereka ya udah teknologi di sini ya manusia mau nggak tidak mau. Jadi mungkin keseharian manusia nanti tidak lagi berdampingan dengan manusia seperti kita ada di sini bareng-bareng gitu ya. Ada kru, ada tim yang apa gitu. Nanti mungkin ke depannya apakah interaksi itu hanya akan terjadi antara teknologi dalam tanda kutip mesin dan manusia, atau gimana menurut Mbak Indi? Iya, itu sangat mungkin ya Mas ya. Sangat berdampingan itu karena tadi yang teknologi itu selalu di depan kita. Jadi yang paling mungkin kita beradaptasi dan bersinergi itu tadi gitu. Jadi kalau untuk saya pribadi sih, saya dengan adanya teknologi ini saya merasa saya ternyata masih bodoh ya gitu. Karena memang apalagi selama pandemi Covid ini kan segala aktivitas menggunakan media digital kan. Jadi otomatis kita harus bisa mampu seperti menginstal aplikasi, terus menggunakan apa segala macam kan yang berbau digital itu tadi gitu kan. Jadi mau nggak mau saya secara pribadi harus belajar terus menerus gitu, meningkatkan biar nggak ketinggalan tadi dengan teknologi itu gitu. Jadi memang itu akan ada di depan dan kita harus mengejarnya gitu ya kalau menurut Mbak Indi. Iya. Kang Dimas gimana nih? Kalau menurut saya sih udah manusia sama mesin ya sama teknologi udah sekarang udah jalan bareng ya. Udah titik jalan bareng malahan. Contohnya ini Mas, handphone aja, handphone. Ini saya lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone.
bukan karena istri saya ngecek, enggak. Saya nggak apa-apa, nggak masalah itu. Karena cuma kalau di sini saya mau kemana-mana tenang, karena mungkin aja ada wallet, ada duitnya di situ. Saya bisa naik transportasi online, jadi bisa kemana-mana. Mau beli belanja tinggal scan gitu kan ya. Saya mau jualan cari cuan gitu kan. Cek mau saham, harga saham gimana, jual beli masih bisa di sini gitu. Terus tinggal butuh sekarang mungkin tinggal internet sama charger power bank gitu kan ya buat ngecas. Jadi memang sudah berdampingan dengan ini saja. Saya sudah bisa melakukan banyak hal gitu kan. Komunikasi saya lancar, saya tinggal telepon atau WhatsApp, kerjaan juga via sini. Saya bisa ngedit dokumen dan lain sebagainya. Ini sudah ibaratnya membantu sebagai alat bantu tadi. Dan sekarang memang kayaknya sudah seperti itu. Mau makan aja kita mesen, malas mager jalan ke depan mungkin 100 menit dulu kan ya olahraga gitu kan ya. Jangan ngomong olahraga lah, enak juga. Nah, tapi akhirnya deket aja ya pesan gitu kan ya. Terus kemudian orang kalau nggak naruh makanannya di aplikasi tersebut gitu kan ya, nggak kelihatan orang karena orang sekarang aksesnya dari sini semua gitu kan. Bisa jadi itu menghambat justru penjualannya dia dan sebagainya. Nah sekarang menurut saya sih kondisinya ya sudah seperti itu, sudah membudaya dan orang sudah tidak terpisahkan. Dan ke depan mungkin lebih itu lagi sangat erat lekat dan sudah seperti bagian kehidupan sehari-hari, nggak lengkap tanpa teknologi. Tadi saya mau nyebut iklan, cuma kan takut gitu kan. Apapun makannya. Iya. Jadi saya mikir gimana caranya, ternyata terlambat saya berpikirnya. Tapi menarik sekali insight-insight dari Kang Dimas dan Mbak Indri tadi ya. Tujuannya walaupun ada sedikit perbedaan opini, rasanya tetap kalau dari Mbak Indi, jelas ya bahwa kita harus mengejar ketertinggalan dan kita harus tetap haus akan informasi dan ilmu gitu ya. Sedangkan dari Kang Dimas ya karena sekarang adalah teknologi sudah mulai menjadi bagian dari kehidupan, tentu saja kita harus bisa beradaptasi dengan itu. Ya balik lagi seperti yang dibilang PD tadi, kalau nggak belajar gimana? Kalau bakal ketinggalan terus gitu. Masa mau kayak seperti itu. Nah itulah obrolan seru kita di podcast Literasi Digital. Jangan lupa untuk cek channel YouTube Siberkreasi karena banyak informasi-informasi menarik terkait literasi digital. Dan juga kalian bisa menyimak podcast ini di Spotify Siberkreasi. Dan karena waktu juga sudah habis, saatnya kita berpamitan. Saya Dipta dan Dimas serta Indi. Sampai ketemu di podcast Literasi Digital episode berikutnya. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital.